Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat. Kali ini Kak Dini akan kepada soal-soal TWK CPNS, tes wawasan kebangsaan Republik Indonesia. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Soal ini terdiri dari soal dan pembahasan. Dan ini tuh emang kisi-kisinya banget ya di tahun 2021 ini. Gimana sih pola soalnya itu ya? Tapi ini dulu nasionalisme. Soal pertama, baru-baru ini kita mendengar ada lagi korban naik gunung yang hilang, bahkan ditemukan sudah tewas ketika mendaki gunung. Setiap orang yang satu dengan yang lainnya haruslah bersama-sama atau tidak boleh terpisah-pisah dalam satu grup sehingga tidak ada yang hilang. Bisa disebut juga dengan mengembangkan rasa kesetia kawanan. Hal ini adalah cerminan dari pengamalan prinsip nasionalisme, yaitu kesatuan. Jawaban kesatuan. Berikut pembahasannya. Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, persatuan dan kesatuan, dan demokrasi. Prinsip kebersamaan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip persatuan dan kesatuan mengesampingkan pribadi dan golongan, kesetia kawanan sosial, peduli terhadap sesama. Orang memiliki kewajiban dan hak yang sama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Soal kedua, di dalam rapat pembentukan organisasi intrasekolah atau OSIS, Sekretaris Umum Diva memilih adik kelas, yaitu Sari, untuk menjadi sekretaris 1. Namun, kebanyakan teman mengatakan bahwa mereka lebih setuju kalau Riva yang menjadi sekretaris 1 karena Riva lebih cekatan, tulisannya rapi dan pandai bersosialisasi, juga tepat waktu bila mengerjakan tugas sebelumnya. Tapi Diva tetap bersikeras kalau Sari lebih baik daripada Riva. Hal ini berarti Diva melanggar prinsip nasionalisme, yaitu A. Kebersamaan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan dan kesatuan, D. Keadilan sosial, D. Demokrasi. Pribadi dan golongan, kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Prinsip demokrasi, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Soal ketiga, nasionalisme yang muncul dalam masyarakat yang masih sederhana, di mana kesadaran tersebut mengikuti struktur kesempatan politik yang dimungkinkan kolonialisme, perkembangan sarana komunikasi, kapasitas agen dan jaringan sosial. Bentuk kesadaran nasionalisme purba lebih bersifat lokalitas. Meski demikian, pada taraf tertentu, gerakan perlawanan lokal bisa berdampak dan saling berpengaruh pada perlawanan di daerah lain karena adanya interkoneksi jaringan perdagangan, jaringan kekuasaan, dan jaringan keagamaan antar pulau. Hal di atas dikategorikan dengan nasionalisme: A. Purba, B. Tua, C. Muda, D. Artefak, E. Lama. Jawabannya adalah A. Sudah disebutkan sih sebenarnya tadi ya di atas, purba. Pembahasannya adalah ada dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pertama, kesadaran nasionalisme purba atau archaic nationalism, dan kedua, nasionalisme tua atau proto-nasionalism. Adapun nasionalisme tua dilandasi oleh nasionalisme
kemunculan gerakan-gerakan sosial yang lebih terorganisir seperti organisasi syarikat Islam, syarikat dagang Islam, kelompok intelektual yang tergabung dalam Stovia, Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ISDV, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan lainnya. Meski terdapat hetes dan konflik di antara kelompok tersebut, tapi ada dua faktor yang bisa menjadi pemersatu, yaitu adanya agenda bersama yang menjadi titik temu dalam agenda publik yang berpusat pada isu kemajuan, kesejahteraan umum, dan pentingnya persatuan nasional. Kedua, adanya afiliasi atau keanggotaan ganda yang berfungsi sebagai jembatan di antara perhimpunan-perhimpunan. Ini adalah dari modul diklat perjabatan ya tentang nasionalisme. Soal keempat, sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun nasionalisme bangsa atau nation building merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan dan ditumbuh kembangkan. Bung Karno misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu itikat, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat ini adalah satu golongan, satu bangsa. Hal tersebut merupakan implementasi nilai untuk membangun semangat nasionalisme dalam Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya kira-kira apa? Yaitu sila ketiga ya, C, yaitu Persatuan Indonesia. Coba lihat, ini adalah dilihat dari diktat nasionalisme ya, yaitu bahwa Soekarno menyatakan bahwa yang menjadi pengikat manusia untuk satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama, dengan ungkapan khasnya, jadi gerombolan manusia meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itulah bangsa yang disebut dengan bangsa. Bung Karno itu membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu iktikat, suatu keinsyapan suatu bangsa. Hal ini merupakan implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun nasionalisme. Soal kelima, tanggal 17 Agustus 2021 lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walau masih dalam masa situasi pandemi COVID-19, setiap ASN wajib mengupload bahwa ia ikut upacara bendera di rumah secara daring. Dengan melihat di TV upacara kemerdekaan yang sangat hikmat di Istana Negara itu. Setiap provinsi ada 2 orang siswa Paskibraka yang mewakili setiap provinsinya ke Jakarta untuk melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Nasionalisme, B. Kapitalisme, C. Parasitisme, D. Integritas, E. Akuntabilitas. Jawabannya A. Mengapa A? Berikut kita baca ya pembahasannya. Nasionalisme dipahami sebagai kesadaran dan keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Merujuk pada pemahaman tersebut, kita paham bahwa nasionalisme sangat berkaitan erat dengan kondisi kesadaran jiwa suatu bangsa. Disadari bukan suatu hal yang mudah dan sederhana untuk membangun kesadaran kolektif bangsa, bahwa nasionalisme dan semangat kebangsaan merupakan proses panjang pembentukan kesadaran dan jiwa setiap anak bangsa untuk cinta terhadap bangsa dan negaranya. Emang ruwet deh TWK. Soal ke-6 ya, Gerakan Papua Merdeka sangat memprihatinkan. Banyak anggota TNI dan Polri yang bertugas di sana menjadi korban kekerasan. Bahkan tenaga medis jarang ada yang mau ditugaskan di sana. Mereka menjadi gila. Ada yang gila ya, karena mereka melihat kekerasan itu di depan mata mereka sendiri. Hal tersebut diakibatkan oleh karena orang Papua yang ingin membuat negara sendiri merasa tidak puas dengan keadilan ekonomi di sana. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme yang disebut dengan A. Separatisme, B. Nasionalisme, C. Parasitisme, D. Realistis, E. Kebangsaan.
Jawabannya A, yaitu separatisme. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme adalah separatisme ya, bertentangan. Separatisme adalah tantangan nasionalisme, bermakna sebagai sebuah paham atau gerakan politik untuk memisahkan diri menjadi negara sendiri. Motivasi paham ini pada umumnya berbasis nasionalisme atau kekuatan ideologis religius tertentu. Tidak sedikit pula separatisme muncul karena ketidakpuasan atas situasi politik dan ekonomi kelompok tertentu. Dalam mencapai tujuannya, separatisme dapat ditempuh dengan cara dan menggunakan kekerasan. Separatisme yang berbasis nasionalisme atau kekuatan ideologis, umumnya penyelesaiannya tidak akan berujung.